Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, cahaya gelap melesat, lalu bertabrakan dengan cahaya pedang biru es yang jatuh dari langit. Saat keduanya bertabrakan, suara dentuman keras bergema di seluruh langit. Gelombang udara melesat dengan dahsyat ke segala arah. Dua kekuatan yang sangat berbeda bertabrakan dengan kuat, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorasi. Tak lama kemudian, role hitam dan pedang es saling memotong. Lalu keduanya lenyap sepenuhnya antara langit dan bumi. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya. Tatapan tajam berpadu dengan tatapan mata Nagongji. Dalam sekejap, semangat juang yang bergelora menyapu angkasa. Saat berikutnya, kedua sosok itu berubah menjadi aliran cahaya dan saling melesat bagai kilat. Nagongji mengepakkan telapak tangannya dan arus dingin berkumpul di telapak tangannya. Kemudian dia melambaikan tangannya dan arus dingin berubah menjadi bila-bila es yang tak terhitung jumlahnya, langsung melesat menuju ke depan. Ekspresi Chu Guangsheng terlihat tenang. Setelah itu, energi iblis meraung lalu mengembun menjadi penghalang hitam pekat. Pedang es itu melesat keluar, mengirimkan percikan api ke seluruh penghalang gelap, namun tidak mampu untuk menghancurkannya. Tatapan mata Chu Guangsheng dipenuhi dengan keganasan, dan sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya, lalu mengepalkan kelima jarinya untuk meninju ke arah wajah Nagongji. Saat pukulan itu mendekat, lonceng es raksasa terbentuk di depan Nagongji untuk menghalangi pukulan itu. Lonceng raksasa itu langsung bergetar, dan tubuhnya yang besar beriak-riak oleh ombak. Sesaat kemudian, lonceng itu meledak di bawah hantaman kekuatan yang dahsyat. Wajah Nagongji tidak menunjukkan kepanikan apapun. Arus dingin mengalir deras di sekelilingnya, lalu berubah menjadi roda emas es raksasa, langsung menuju tinjunya. Roda es itu meledak, dan sosok Chu Guangsheng melesat keluar. Namun begitu ia stabil, ia kembali menyerbu kembali, mengerahkan kekuatan tubuhnya secara ekstrim, dan dengan liar membombardir Nagongji. Terdengar ledakan terus-menerus, dan gelombang kejut yang dahsyat mengamuk, menyapu semua yang ada di sekitarnya, dan mengubahnya menjadi reruntuhan. Di sisi lain, di atas berbagai puncak tangga surgawi, banyak praktisi menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Dengan ekspresi kagum terpancar di wajah mereka. Orang ini benar-benar menekan Nagongji. Adegan ini benar-benar mengejutkan mereka. Kalian harus tahu seperti apa sosok Nagongji. Dia adalah kekuatan nomor 1 di Tanah Suci dan jenius teratas di Sekte Tiansheng. Banyak generasi tua harus bersikap sopan di hadapannya. Orang ini benar-benar galak. Banyak orang diam-diam terkejut sambil mengecapkan bibirnya. Selama bertahun-tahun, ada banyak praktisi yang menantang Nagongji. Tetapi satu-satunya yang mampu menekannya adalah Chu Guangsheng. Di puncak tangga surgawi kedua, Li Yongxi melihat pemandangan ini. Ekspresinya sedikit tertahan. Tidak menunjukkan banyak kegembiraan. Penindasan semacam ini tampaknya memberi Chu Guangsheng keunggulan. Tetapi Nagongji menanggapi dengan tenang dan tanpa tanda-tanda ketakutan. Tidak semudah itu mengalahkan Nagongji. Tetapi karena suatu alasan, ia selalu merasa bahwa Chu Guangsheng mempunyai beberapa kartu truf yang belum digunakan, yang bahkan dia sendiri tidak dapat mengetahuinya. Mari kita tunggu saja. Li Yongxi menghela nafas ringan
saat menatap layar cahaya dengan kagum. Di langit, ledakan keras terus terdengar. Cukwang melancarkan pukulan demi pukulan, menghancurkan semua pertahanan yang dibangun oleh arus dingin yang tak terhitung jumlahnya. Selama proses ini, energi iblis di sekelilingnya terus bergelora dan menimbulkan gelombang besar. Pukulan lain dilayangkan dan lapisan kristal es diledakkan oleh Cukwang. Tetapi dia juga terkena gaya hentakan dan terlempar mundur. Ia melangkah ke udara, lalu menatap ke depan dengan ekspresi serius. Saat ini, Nagongjin masih tampak tenang dan kalem. Wajahnya tampak tanpa sedikit pun terlihat pucat. Jelas saja, menghadapi serangan ganas yang terus-menerus, orang ini tidak terpengaruh sama sekali. Tingkat ke-9 Rana Ying yang memang kuat. Cukwang menatap Nagongjin dan saat berkata perlahan. Nagongjin masih terlihat meremehkannya. Ia tersenyum tipis. Kekuatan tingkat ke-9 itu di luar imajinasimu. Sekalipun kau mengerahkan seluruh kekuatanmu, kau tidak akan bisa menjadi ancaman bagiku. Jika kau bisa menerobos ke ranah yang sama denganku, kau mungkin masih punya kesempatan untuk mengalahkanku. Saat dia berbicara, suaranya dipenuhi dengan keyakinan yang terakumulasi melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Cukwang terlihat tenang. Dia mengepalkan kedua tangannya, dan energi iblis di sekitarnya berkobar liar. Sesaat kemudian, ia perlahan menunjuk dengan satu jari. Energi iblis terus melonjak dengan dahsyat, dan akhirnya energi di jarinya berubah menjadi sepotong tulang iblis, sebening kristal. Dari tulang iblis itu terpancar fluktuasi yang mendebarkan jantung. Meleleh, Cukwang berteriak perlahan, dan tulang iblis menyatu dengan jari-jarinya. Suara dengungan bergema, dan energi iblis yang mengerikan menyapu lalu meraung di sekelilingnya. Sungguh kekuatan iblis yang mengerikan. Banyak orang menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, dengan kengerian yang meluap-luap dalam ekspresi mereka. Tatapan mata Cukwang menjadi tajam. Lengannya mengarahkan jarinya ke arah Nagongjin. Tuan muda, saat ini jarunya jatuh. Udara di sekitarnya langsung menghilang. Seolah-olah ada kekuatan yang tak tertandingi yang melintasi ruang angkasa dan langsung menuju ke arah Nagongjin. Kulit Nagongjin menegang di sekitar tubuhnya, dan perasaan bahaya yang tak terlukiskan menyerbu ke dalam hatinya, membuat wajahnya menjadi sangat serius. Puncak raksasa es hitam, dengan cepat dia langsung membentuk segel dengan tangannya. Semburan udara dingin berkumpul, langsung berubah menjadi puncak es raksasa di sekelilingnya. Seluruh puncak raksasa itu terbuat dari es, dengan udara dingin yang mencenangkan berembus di atasnya. Ruang di sekitarnya langsung membeku dan stagnan. Pada saat ini, kekuatan tak kasat mata yang dianugerahkan oleh jari itu datang dengan sebuah ledakan. Ruangan itu langsung berfluktuasi, dan suatu kekuatan tak terlihat menembusnya, menghantam puncak raksasa itu. Dalam sekejap, puncak raksasa itu bergetar hebat, tetapi masih berdiri kokoh di tempatnya. Pertahanan yang kuat. Mata Cukwang berkilat tajam, dan sosoknya melesat lalu muncul tepat di depan puncak es raksasa itu. Tanpa ragu, ia mengangkat lengannya ke belakang, lalu menghancurkan jarinya dengan tajam. Jari iblis itu jatuh, lalu menghantam puncak raksasa itu dengan keras. Dalam sekejap, kekuatan yang tak tertandingi melonjak keluar dari ujung jarinya, kemudian mengalir ke puncak raksasa. Puncak raksasa itu terus bergetar, dan retakan mulai muncul di atasnya, akhirnya menyebar di setiap sudut puncak.
Namun, meskipun begitu, itu tetap tidak pecah. Sebaliknya, tubuh Cukwang bergetar hebat. Pertahanan puncak raksasa hitam ini begitu kuat, sehingga bahkan jari iblis pun tidak dapat mematahkannya. Cukwang berdiri di atas lautan energi iblis. Matanya tertuju ke depan, jari-jarinya sedikit gemetar. Tetesan darah menetes ke bawah, menciptakan riak-riak. Pertahanan kuat puncak es hitam raksasa telah melampaui jangkauan kekuatan Ranah Ying yang tingkat 9. Jari iblisnya yang selalu tak terkalahkan, kini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu sangat menakjubkan. Dia mengalihkan pandangan ke jari-jari yang gemetar, dan ekspresi serius muncul di matanya. Kali ini, ia bertemu lawan sebenarnya. Pada saat ini, suara retakan yang tajam tiba-tiba terdengar, dan puncak es hitam raksasa di depan Nagong Jin mulai pecah sedikit demi sedikit. Ongkaran es yang tak terhitung jumlahnya meluncur turun, lalu runtuh total. Tubuh Nagong Jin bergetar hebat, dan dia melangkah mundur berulang kali. Dimanapun ia mendarat, tanah runtuh menjadi lubang-lubang besar. Begitu dia menenangkan diri, dia menatap sosok muda di hadapannya dengan wajah muram. Meskipun orang ini tidak memecahkan puncak es raksasa sejak awal, tetapi pertahanannya akhirnya hancur. Selama bertahun-tahun, selain generasi tua, tak terhitung banyak jenius yang tidak mampu menembus puncak es hitam raksasanya. Sepertinya hari ini aku telah bertemu dengan lawan yang tangguh. Nagong Jin menghembuskan napas perlahan, wajahnya menjadi sangat dingin. Mendengar ini, tidak ada sedikit pun rasa bangga di wajah Cukwang Seng. Dia melambaikan tangannya dan energi iblis mengalir deras, dengan cepat memperbaiki luka di jarinya. Setelah beberapa saat, energi iblis di sekitarnya kembali melonjak, lalu berubah menjadi air terjun energi iblis besar di belakangnya. Samar-samar, orang tampak melihat dua pola iblis berenang di air terjun. Cukwang Seng melangkah maju, mengulurkan tangannya, dan menepuknya ke tanah di bawah. Air terjun energi iblis itu langsung meraung, membawa serta fluktuasi kekuatan yang mencenangkan, langsung menyapu ke bawah. Untuk sesaat, seluruh ruang dipenuhi dengan suara mencicit, seolah-olah tidak dapat menahan beban dan akan dihancurkan oleh air terjun energi iblis. Apakah kau benar-benar mengira aku takut padamu? Nagong Jin melangkah maju, dan cahaya biru es mengembun di depannya. Setelah beberapa tarikan nafas, kristal biru es seukuran telapak tangan terbentuk di depannya. Pada segel es itu, ada zat sebening kristal yang mengalir seperti cairan es berwarna biru, dengan cahaya aneh yang berkelebat di dalamnya. Segel ilahi es ekstrim. Wajah Nagong Jin menegang, pupil matanya menjadi biru. Ia melambaikan tangannya, dan segel ilahi es ekstrim melesat keluar lalu menghantam air terjun iblis. Saat keduanya bersentuhan, guntur bergemuruh di seluruh langit. Lalu udara dingin menyembur keluar dari kristal dengan liar, membekukan energi iblis di sekitarnya. Namun, Cukwang Seng tentu saja tidak akan tinggal diam dan untuk menunggu kematian. Ia mengubah segel tangannya, dan energi iblis yang melonjak langsung menyapu, menghancurkan semua es yang terkondensasi. Udara dingin yang ekstrem menyerbu masuk, membekukan energi iblis sekali lagi. Energi iblis yang dahsyat menyerbu turun, menghancurkan es itu lagi. Beku, hancur. Beku, hancur. Kedua kekuatan itu terjalin tanpa henti. Tak satu pun dapat berbuat apapun terhadap yang lain. Dan mereka saling mengikis habis satu sama lain. Untuk sesaat, ukuran air terjun iblis dan segel ilahi es ekstrim menyusut dengan cepat. Rusak, beku.
Setelah beberapa saat, kedua serangan itu akhirnya kehabisan daya, lalu menghilang tanpa menimbulkan riak yang terlalu besar. Saat air terjun energi iblis itu menghilang, sosok Cukwangseng langsung melesat keluar, seperti pedang yang terhunus dari sarungnya, membawa aura tajam yang membumbung tinggi ke angkasa, lalu meninju ke bawah, dan Nagong Jin pun langsung membalas. Lapisan kristal es menumpuk di telapak tangannya, dan ia pun menampar ke depan dengan telapak tangannya. Saat tinju mereka bertemu, kekuatan luar biasa pun melonjak, menghancurkan kristal es yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tak lama kemudian, udara dingin melonjak, dan lebih banyak kristal es mengembun, menahan kekuatan energi iblis itu. Wajah Cukwangseng tampak gembira, dengan semangat juang yang membara di matanya. Ia tidak peduli dengan hentakan yang membuat darahnya mendidih, dan dia melancarkan pukulan demi pukulan, terlibat dalam pertarungan tangan kosong dengan Nagong Jin. Nagong Jin pun tidak gentar. Dengan energi es yang melindungi tubuhnya, ia tetap memiliki daya tempur yang luar biasa kuat. Bahkan dalam pertarungan langsung sekalipun, untuk sesaat, situasi menjadi sangat tegang. Setiap serangan dari keduanya itu ditunjukkan langsung ke titik vital masing-masing. Jika mereka ceroboh, mereka akan terluka parah. Telapak tangan yang dibalut energi es itu menghantam dada Nagong Jin. Dan tinju Nagong Jin juga dilapisi kristal es, juga mengenai dada Cukwangseng. Wajah mereka langsung memerah saat mereka memuntahkan darah. Wajah mereka langsung pucat gratis. Meskipun begitu, mata mereka masih berkilat penuh dengan niat membunuh. Saat mereka saling menyerang dengan segala macam serangan ganas. Tak lama kemudian, keduanya bertarung hampir 1000 ronde. Tubuh mereka penuh dengan luka. Daging mereka terkoyak. Darah merah segar menguncur deras, menodai pakaian mereka yang robek. Saat terjadi bentrokan sengit lagi, Cukwangseng buru-buru mundur dan memukul batu besar itu dengan backhandnya. Baru kemudian dia berhasil menstabilkan dirinya. Wajahnya langsung memerah. Nafasnya terlihat berat dan nafasnya sedikit tidak teratur. Hanya mereka berdua yang bisa memahami serunya bentrokan sengit di langit ini. Tak terhitung berapa kali mereka berdua terluka parah di saat yang sama, dan kehilangan efektivitas tempur mereka sepenuhnya. Di sisi berlawanan, Nagong Jin perlahan berdiri, dengan energi dingin mengalir di sekelilingnya, memperbaiki luka-lukanya sedikit demi sedikit. Mata Cukwangseng terlihat sedikit menyipit. Kekuatan yang dikembangkan orang ini ternyata memiliki kekuatan untuk pemulihan. Begitu dia memikirkan hal ini, energi iblis mengalir di sekujur tubuhnya, menyebabkan luka-lukanya pulih dengan cepat. Meskipun pemulihan semacam ini tidak dapat mengembalikan kekuatan ke puncaknya, tetapi dapat memulihkan sekitar 70% hingga 80%. Yang cukup untuk mendukungnya untuk terus bertarung. Saat luka-luka dan kekuatan kedua pria itu berangsur pulih, mata mereka saling memandang dengan semangat juang yang kuat muncul kembali, dan kekuatan besar memenuhi dunia. Cukwangseng mengepalkan kedua telapak tangannya, merasakan kekuatan dahsyat mengalir melalui tubuhnya, dan ekspresi berapi-api segera muncul di wajahnya. Hari ini dia akan bertarung sampai akhir untuk menentukan pemenangnya. Saat dia membentuk segel dengan tangannya lagi, cahaya kemasan yang menyilaukan mulai menyebar dari tubuhnya, langsung menyapu sekelilingnya dengan hebat. 10 segel iblis surgawi. Kilatan cahaya cemerlang melintas di mata Cukwangseng, dan teriakan yang dalam bergema di langit. Pada saat yang sama, cahaya kemasan berkumpul dengan liar, langsung berubah menjadi 3 segel emas di depannya. Bersatu, dia mengepalkan telapak tangannya di udara,
Dan ketika segel emas itu tiba-tiba bertabrakan, lalu berubah menjadi segel emas berwarna sangat pekat. Gelombang-gelombang dahsyat memancar darinya, langsung mengguncang ruang di sekitarnya. Terima kasih.